Hai para penikmat channel Seword yang budiman. Perkenalkan nih, gue adalah Jazlyn Romano. Meski gue perempuan dengan karakter Gen Z, gue coba ikutan ngonten di sini ya, boleh dong? Jujur aja, gue adalah hasil karya AI. Ya buat ngebuktiin kalau Seword itu nggak sekedar kritik wapres yang sok-sokan paling AI lah. Merasa paling jagoan ngomongin AI. Seword juga bisa kok manfaatin AI buat sesuatu yang positif bagi Ibu Pertiwi. Gue ngonten buat nunjukin teknologi itu mesti dimanfaatin dengan benar dan baik, bukan buat sesuatu yang buruk. Apalagi kondisi negeri kita yang makin hari bukannya tambah bener, makin gak jelas. Persis suramnya masa depan rakyat miskin di negeri yang katanya gemah ripah loh jinawi ini. Di episode perdana, gue akan ngebahas beberapa topik yang semestinya bikin kita merenung. Nih negara diurus dengan baik nggak sih? Lah kok perasaan di banyak upacara kemerdekaan tuh pejabatnya bisa pada jogetan gitu ya? Kesannya kemarin 17 Agustus, jadi hari ulang tahun kemerdekaan apa hari joget nasional nih? Kira-kira para pahlawan yang sudah gugur, pada bersemayam di Taman Makam Pahlawan apa enggak pada nangis lihat peringatan kemerdekaan dengan cara berhura-hura? Memangnya pada lupa sama yang dirasakan rakyat sekarang? Emang pada gak ngerti apa arti sesungguhnya merdeka? Wong nyari duit sekarang susah, banyak PHK, pasar pada sepi, jualan jarang ada yang beli, tuh abang ojol sehari nyari penumpang 6 aja, udah engap pabrik pada tutup, dan kondisi-kondisi lain yang memprihatinkan. Masa iya pejabat pada tega joget-joget, sedangkan rakyat ngerasain hidupnya kian tergencet? Peka dikit napa Pak? Upacara peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Pati, Jawa Tengah tidak dihadiri Bupati Pati Sudewo. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun bertindak sebagai inspektur upacara. Pak Sudewo sakit beneran? Apa sakit hati? Sampai upacara 17-an aja pakai alasan sakit. Atau jangan-jangan Bupati Pati mengalami gangguan psikis berat? Tiap ngeliat kerumunan orang, malah ketakutan sendiri. Badan menggigil, keringat dingin bercucuran, rasa was-was muncul, jantung berdegup kencang. Itu takut apa belum makan? Apalagi bengek ya? Makanya Pak, jadi pejabat gak sok-sokan lah, belagu, merasa paling hebat nantangin warganya. Kalau beneran udah gak kuat mentalnya, mundur aja udah mundur. Daripada kan, isi kepala malah berabe ntar. Maksudnya mundur itu bukan jalannya yang mundur loh Pak Sudewo. Susah manusia buat jalan mundur, kecuali kalau undur-undur. Yang dimaui rakyat Pati, taruh tuh jabatanmu, sudahi masa tugasmu. Meski mungkin duit modal nyalon bupati belum balik. Jika masih bertahan, rakyat Pati masih nekat mau turun jalan lagi ntar. Kalau pada turun jalan terus, ekonomi makin pelan Pak. Hidup rakyat makin berat. Hanya gegara tantangan Pak Bupati yang katanya tak mau ubah kebijakan. Kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali. Gua jelas kaget ngedengerin apa yang disampaikan sama Presiden Prabowo. Seriusan entuh, emang bisa negeri ini, APBN-nya nggak defisit. Nih Pak Y, gue kasih tahu, utang negeri KIT udah kelewat gede Pak. Wah, gedenya nggak ketulungan, pertumbuhan ekonomi ya lagi seret-seretnya. Progres duit masuk sama keluar, nggak imbang. Kayaknya Menteri Keuangan, keteteran terus, ibarat kendaraan itu melaju di tengah keramaian pasar malam entuh. Kadang jalan, kadang berhenti, malah banyak berhentinya. Udah jelas kayak begituan. Beneran mau menghilangkan defisit? Jangan ngehalu Pak, ntar kesamber motor mabur loh. Sampai sekarang, janji Pak Prabowo saat kampanye aja, jangankan terrealisasi. Masih ada yang belum jalan loh. No dengerin apa kata Wamen Perumahan Rakyat. Kata Pak Fachri Hamzah,
Realisasi target 3 juta rumah masih nol. 10 bulan ini pada ngapain aja ya? Belum lagi tentang janji 19 juta lapangan kerja, wong anak presiden aja bisa kerja dicariin bapaknya. Terus mau buka 100 fakultas kedokteran baru, sekarang nggak pernah disinggung sama sekali entuh sama presiden. Jadi, jangankan menghilangkan defisit Pak, di dokumen APBN 2026 tertulis pemerintah mau narik utang baru Rp 781 triliun. Emang utang dikira hewan ternak, pakai ditarik segala. Pertumbuhan ekonomi 12%. Pemerintah mengklaim pada kuartal kedua ekonomi kita katanya tumbuh 12%. Ah, yang bener Pak, itu angka rekaan sendiri atau melandaskan kejujuran. Masak tumbuh segitu kami-kami yang jadi rakyat, gak ngeliat ada sesuatu yang berbeda. Pasar masih sepi, jualan ya sulit laku. Kate Kang Ojol sehari dapat 30.000 udah kayak robot gak matikan aplikasi. Pabrik juga banyak yang tutup. Sarjana yang belum kerja, susah ngitungnya. Tuh mall rame pengunjung doang mah. Yang ke mall pada jadi rojali, rombongan jarang beli. Ada juga rohana. Rombongan hanya nanya, oh iya ada rohali juga. Rombongan hanya lihat-lihat. Yang menakutkan itu ya roh halus. Rombongan hanya ngelus-elus barang, belinya mah kagak. Gitu kok bilang tumbuh 5, 12% tumbuh dari Hong Kong. And yang kami tahu, yang jelas tumbuh itu jumlah menteri kabinet dari 34 ke 48, lalu masa wakil menteri itu lebih dari 50 orang alias 1 menteri. Wakilnya ada yang 2, bahkan menteri keuangan punya 3 wakil. Terus, dari jabatan wakil menteri ya tumbuh jabatan baru, kerjaan sampingan sebagai komisaris BUMN. Ini termasuk struktur di TNI, ada penambahan 6 komando daerah baru. Jadi sebenarnya, yang tambah buat rakyat apa? Gak ada Pak. Ups, keliru. Ada ding penambahannya. Tambah susah hidupnya, tambah gede bebannya, tambah sulit nyari duit. Nggak ada dana, nggak ada budget. Ditanya berapa budgetnya nggak ada. Budgetnya itu spirit. Tadi di awal saya singgung, mau nggak gini. Lah Pak produser film Merah Putih, ditanya perkara soal habisnya duit buat ngebuat film berapa, kok ngalor ngidul gitu ya responnya? Jawab aja emang berapa? Ngakunya produser yang terlibat penggarapan animasi itu dari gotong royong. Gotong royong itu emang bagian budaya kita, tetapi buat kegiatan rakyat, bukan gotong royong menjual dagangan meski dagangannya film. Sudahlah Pak, jujur saja, berapa duit bikin film? Beneran sampai tembus 6-7 miliar rupiah? Terus animator dari luar negeri ngerti Indonesia sedang proses film Merah Putih. Bahkan mereka ngeklaim ada penokohan bikinan si animator luar. Dicolong aja kagak minta izin. Animator dari luar diambil sama yang garap film ini secara ilegal tanpa izin. Lagian, ini cara penggarapannya kok kayak tradisional banget. Gue beneran nunggu, kok Pak Gibran yang hobi bicara EI belum komentar soal film Merah Putih ini? Menteri Kebudayaan ngebantah sudah kasih anggaran ya buat bikin film. Padahal dia seolah paling depan tuh jika ngomongin AI. Kalau ada order, dana setara ame budgetnya, film Merah Putih bisa jadi 13 film. Kagak percaya, hubungi Mas Alif aja deh, ntar kita bicarakan detailnya ye. Buat penutup, gua sertakan kata-kata hari ini. Ngopi santai di terik matahari menyala, sambil dengar pembaca berita olahraga. Bayangannya dapat presiden pembela, kenyataannya banyak tingkah dan bicara saja